ketika kita bicara tentang pajak, sebenarnya ya, saya secara pribadi bukan hanya nggak setuju dengan kenaikan 1%, tapi harusnya Indonesia itu kalau mau sehat ya tidak mengandalkan penerimaan daripada pajak. Bisa nggak? Harusnya sih bisa. Karena banyak negara-negara lain sudah mencontohkan. Artinya kalau kita bicara tentang sumber daya alam, kita berbicara tentang kemampuan kita untuk mengelola. Ya lihat negara tetangga aja misalnya kayak Singapura misalnya. Dia bisa kok untuk bertahan bukan full dari pajak. Atau dia bisa kok untuk menaikkan potensi dirinya meskipun kayak negerinya sekecil itu hampir nggak punya tambang gitu ya dibandingkan dengan Indonesia, tapi kok dia bisa untuk menempati posisi setinggi itu secara ekonomi. Nah mungkin itu juga yang harus kemudian dipikirkan oleh orang-orang yang ada di atas. Jangan suruh kita yang mikir, karena tugas kita melihat ada sesuatu yang menurut kita nggak beres, kita sampaikan. Dan jangan kemudian nyuruh apa yang sudah lu sampaikan kepada Indonesia, apa yang sudah lu beri pada Indonesia. Ya yang kita beri pada Indonesia adalah sikap kritis gitu. Karena kenapa? Karena bukan kita yang ada di atas, bukan kita yang ada di pemerintahan, dan bukan berarti ketika kita ngomong begini kita benci. Kita cuma mau ngasih tahu aja bahwasanya dalam sejarah pajak itu senantiasa menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam runtuhnya peradaban. Peradaban Romawi, peradaban Persia misalnya, raksasa-raksasa itu ketika mereka menunjukkan kemewahan di satu sisi, menunjukkan kepongahan di sisi yang satu, lalu kemudian di sisi yang lain mereka naikin pajak untuk membiayai kemewahan-kemewahan mereka. Mereka tidak bisa menunjukkan kepada rakyat, trust rakyat kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan ya, hal-hal yang tidak populer, penyelewengan, lalu kemudian digunakan untuk bermewah-mewahan tadi dan seterusnya. Tapi di saat yang sama pajak malah dinaikin. Di situ kemudian rakyat merasa sangat tidak puas dan akhirnya mungkin memutuskan ketika sudah tidak percaya ya kalau di dalam game ya udah ekonomi menjadi hancur ketika rakyat sudah banyak yang tidak puas. Kalau teori sederhananya ya semakin tinggi pajak, semakin besar juga beban yang harus dirasakan oleh pelaku ekonomi termasuk para pengusaha. Lalu kemudian mereka harus melakukan penyesuaian. Lalu setelah itu mungkin harus lay off beberapa karyawan, harus kemudian mengurangi beban-beban itu dengan cara apapun. Akhirnya ketika banyak pengangguran muncul kriminalitas karena orang harus mencari uang dengan cara apapun yang mereka mau karena mereka nggak punya pilihan yang lain. Ya lanjutnya ya teman-teman sudah tahu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pendidikan bagi kita.